Shalom, Bapak, Ibu, adik-adik dan anak sekalian. Saat ini kita ingin belajar dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10, ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan kitab suara dulu, ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Iya, kalau kita lihat Alkitab 1 Yohanes 1 ini ditulis oleh Rasul Yohanes pastinya, ya. Dan dia membagi mungkin Alkitab LAI membagi dua perikop atas ayat ini, 1 Yohanes 1 ini. Perikop pertama yaitu kesaksian Rasul tentang firman hidup, ya, firman hidup. Jadi yang menggambarkan bahwa Allah adalah firman, dan firman itu menjelma menjadi manusia, ya. Itu perikop yang pertama. Perikop yang kedua adalah Allah adalah terang, ya. Kita tahu sumber dari segala terang itu adalah Allah sendiri. Sebelum kita bedah lebih dalam mengenai 1 Yohanes 1 ini, boleh kita lihat latar belakangnya dulu, ya. Ya, surat Yohanes ini latar belakangnya dibuat Rasul Yohanes, ya, itu pada tahun 100 Masehi, dan pada saat itu Yohanes ada di Efesus, ya, di Efesus, di mana pada saat itu terdapat permasalahan, yaitu adanya peperangan melawan bidat, ya. Kita tahu bidat itu apa? Ya, bidat itu adalah satu pengajaran sesat yang melatar belakangnya adalah mereka percaya Kristus, tapi mereka percaya juga bahwa Kristus itu tidak mati di salib, dan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, ya. Jadi emang kalau adik-adik, teman-teman semua belajar mengenai kristologi, ya, itu banyak pengajaran, ya, seolah-olah Kristen kalau saya bilang, tapi dia kenapa seolah Kristen? Karena dia nggak percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan, ya, dan dia juga tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu mati di salib. Mereka bilang yang mati salib itu adalah si Yudas Iskariot lah, siapalah gitu loh, ya, yang menyerupai dia gitu loh, ya. Jadi itu pengajaran-pengajaran yang ada, bukan hanya pada saat itu, sampai dengan saat ini, ya, sampai dengan saat ini. Jadinya kita semua harus waspada dan hati-hati akan hal itu. Ya, jadi pengajaran mengenai bidat ini, ya, bukan hanya zaman dulu saja, tapi sekarang pun banyak, ya. Apalagi kalau kita belajar mengenai banyak hal, ya. Mungkin di sini saya mengambil contoh satu buku yang sangat terkenal, namanya Seven Habits, ya. Kita tahu itu yang ngarang itu siapa, ya, Stephen R. Covey, ya.
Itu buku banyak sekali pakai untuk, apalagi untuk di dunia marketplace ya, saya marketing itu harus baca itu bagus ya. Adalah mengolah 7 kebiasaan yang efektif gitu ya. Tapi kalian tahu nggak siapa itu Stephen Covey? Jadi saya pernah ikut seminarnya ya, tahun 2000-an mungkin ya, saya lupa. Itu diadakan oleh satu organisasi gereja tertentu cukup besar, gereja cukup besar sekali, dan gereja itu dalam quote and quote ya, adalah yang menurut saya pribadi serong ya. Jadi nggak sesuai dengan Alkitab gitu ya. Karena saya juga belajar juga, dia kasih ada Alkitab juga, dia khusus juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Iya, nomor satu adalah ya sebagai pedoman ya yang kita bisa pegang ya. Satu, bahwa pengajaran mengenai Kristen ini adalah dia mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Yang nomor satu itu, ya, Yesus adalah Tuhan. Dia Allah, dia Tuhan, dia anak ya. Jadi itu, Yesus adalah Tuhan. Yang nomor dua adalah dia mengajarkan bahwa manusia diciptakan hanya dua, laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang tengah-tengah ya. Nomor tiga adalah Tom menciptakan laki dan perempuan menjadi satu, suami istri ya. Itu hanya boleh menikah sekali seumur hidup ya, sama mau misalkan nggak bisa dia kawin 2-3 kali gitu ya. Ya maksudnya cerai kawin nggak ada ya. Di luar itu pengajarannya tidak benar, itu sesat ya. Jadi ada 3 ya, mengaku Yesus adalah Tuhan, laki-laki dan perempuan, dan menikah satu kali seumur hidup. Menikah itu adalah laki-laki dan perempuan, satu laki satu perempuan, bukannya satu laki dua perempuan, satu perempuan dua laki, atau laki-laki perempuan dengan perempuan. Tidak ya, cuma satu laki satu perempuan. Kalau kita sudah tahu akar dasar ini, adik-adik, teman-teman semuanya tidak perlu khawatir untuk belajar ya. Belajar karena banyak juga buku-buku pengajar-pengajar di sana yang dalam tanda kutip dia bukan Kristen sesuai dengan Alkitab kita, tapi dia punya pengajaran yang bagus ya. Nggak ada salahnya kita ambil ya, ambil yang bagus, buang yang buruk, yang jelek ya. Jadi kita harus tahu dulu dasarnya. Nah, kembali lagi ke yang tadi 1 Yohanes 1 ini ya, Rasul Yohanes itu sangat perhatian banget terhadap jemaat yang di Efesus ini, karena banyak dari mereka itu banyak yang sudah tersesat ya, karena disesatkan dengan pengajar-pengajar yang sesat ya. Nah, jadi pada surat 1 Yohanes 1 ini, Rasul Yohanes mengembalikan lagi kepada satu pengajaran sebelumnya yang dia tulis juga, yaitu pada Alkitab Yohanes 1 ayat 1 ya. Kita coba baca ya, saya bacakan, adalah Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 5-nya adalah, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat yang ke-9-nya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat yang ke-10, ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, jadi di sini Rasul Yohanes 1 Yohanes ayat 1 ini ya, dia untuk mengingatkan kembali kepada orang-orang di Efesus bahwa ingat akan segala pengajaran ya, jangan salah memilih, jangan salah menerima ya suatu pengajaran yang dasarnya tidak sesuai ya. Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Di sini Rasul Yohanes juga pernah mencatat ya bahwa di ayatnya ya, Yohanes 20:29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita mungkin pada zaman ini ya, adik-adik, teman-teman, nggak melihat tapi kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan ya, bahwa dialah Allah ya yang memegang hidup kita. Maka Tuhan bilang, berbahagialah mereka tidak melihat tapi percaya. Tapi kalau kita refleksikan dengan kejadian bangsa Israel keluar dari Mesir, itu
Tuhan melakukannya di depan mata mereka ya, dengan berbagai macam mujizat sehingga mereka bisa keluar dari Mesir dan bisa mereka sampai di Kanaan dengan selamat ya, walaupun mereka harus berputar-putar 40 tahun di padang gurun ya, tapi dahsyat banget penyertaan Tuhan, dan mereka cenderung juga nggak percaya, bahkan bersungguh-sungguh dalam perjalanannya ya. Kita kalau nggak di padang gurun ini, kita di Mesir bisa masih makan daging gitu ya, dia ngomong. Di sini kita masih pati kelaparan gitu ya. Bayangin, dia Tuhan kirimlah burung puyuh untuk dimakan ya. Terus Tuhan juga menyediakan makanan lain seperti mana ya, yang mereka harus ambil setiap pagi, mereka makan, dan besok dia masuk bangun pagi-pagi dan mereka makan ya. Ini luar biasa banget, suatu hal mujizat depan mata mereka, tapi seringkali kita lihat mereka nggak percaya juga ya. Aneh ya. Makanya kalau kita melihat mereka itu seperti orang bebal ya, sangat bebal itu ya. Mereka sudah lihat, sudah Tuhan bisa langsung berbicara kepada mereka juga, tapi mereka tuh imannya kurang sekali ya. Nah, lain halnya dengan yang di 1 Yohanes 1 ini ya. Ya, di 1 Yohanes 1 ini mereka mungkin tidak mengenal Yesus itu keajaibannya langsung kasat mata ya. Ya, tapi dia percaya gitu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi pun mereka tuh bisa disesatkan juga dengan pengajaran-pengajaran bidat, karena seolah-olah kayaknya benar ya seperti ini gitu loh ya. Ya, jadi maka kita tuh harus mempunyai hikmat Tuhan, harus selalu tanya Tuhan, berdoa, dan paling pasti kita harus membandingkan dengan Alkitab kita ya. Alkitab kita ya, bahwa Alkitab kita ini adalah firman Tuhan, diwahyukan Tuhan dan ditulis oleh Tuhan melalui nabi dan rasulnya. Jadi kita harus bandingkan ya. Ya, kalau beda ya salah pasti. Kalau beda pasti sesat. Oke. Kurang lebih itu sharing dari saya. Mudah-mudahan ini berfaedah bagi kita teman-teman ya, bahwa selalu tanya Tuhan ya, dan pegang Alkitab kita, karena Alkitab kita adalah firman Tuhan yang benar. Shalom, terima kasih.